Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPN 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi 10 dari manajemen keuangan tentang tema produksi manajemen. Dan jangan sampai di skip karena banyak banget manfaatnya buat kita semua. Produksi manajemen merupakan sistem penataan pengatur produk yang belum menjadi produk yang siap dipasarkan kepada konsumen. Dalam hal pengelolaan, produk manajemen bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya sesuai dengan yang telah dirumuskan dan diperencanakan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan bagi seperti produk nama dan sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Ada dua hal yang terkait di dalam manajemen produksi. Pertama, pembagian kerja dengan pembagian kinerja yang tepat akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif. Kedua, revolusi industri. Revolusi ini adalah menempatkan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Harapannya segala target yang dicita-citakan mudahnya tercapai. Produksi manajemen juga memiliki pengertian yang terdiri dari manajemen produksi adalah aktivitas untuk mengatur serta mengkoordinasi pemakaian sejumlah sumber daya, baik itu sumber daya manusia, alat, dana maupun bahan. Pengelolaan sumber daya tersebut bisa dilakukan dengan lebih efisiensi dan efektif sehingga mampu menciptakan serta menambah fungsi atau kegunaan dari suatu jasa maupun barang. Berdasarkan penjelasan dari Handoko, pengertian manajemen produksi serta operasionalnya ialah beragam upaya pengelolanya dengan optimal terkait penggunaan seluruh sumber daya. Beberapa faktor produksi tersebut meliputi tenaga kerja, peralatan, barang mentah, mesin, dan sebagainya. Melalui seluruh faktor tersebut, bisnis mampu mentransformasikan bahan mentah, yaitu bisa kita pahami juga bahwasannya manajemen produksi adalah aktivitas untuk mengatur serta mengkoordinasi pemakaian sejumlah sumber daya. Sementara itu juga pengertian dari manajemen produksi dari Irham Fahmi adalah suatu ilmu manajemen yang secara langsung menyeluruh atau membahas tentang cara manajemen produksi dari pihak yang menggunakan seni dan yang dimiliki untuk mengatur pengarahan orang-orang dalam meraih hasil produksi sesuai dengan target dan bertujuan dengan baik. Dan pengertian manajemen produksi menurut Heiser dan Reider adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dengan bentuk barang maupun jasa dan dengan adanya menjadi input sebagai OUTP. Dan perlu kita ketahui juga, manajemen produksi memiliki tujuan. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut ini adalah cara untuk kita mengelola sumber daya agar memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing, dan mengelola alat produksi serta pembelian hingga perawatan agar tidak terjadinya kerusakan barang. Tim manajemen produksi juga memiliki manfaat, yaitu terdiri perencanaan jasa pendukung sebelumnya melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun akan menetap harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan, dan ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua yaitu ini bisa digunakan untuk menetapkan proses atau metode yang mana baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses pengelolaannya, pengawasannya, serta fungsi yang ketiga ini sangat penting, yaitu karena digunakan untuk mengelola produk. Dalam proses bahasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisiensi agar tujuan perusahaan terencana dengan baik maupun maka dibutuhkan pengawasan hal yang berfungsi untuk menjaminkan SU. Aspek produksi, ya, dimana perencanaan ini dilakukan agar produk berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh, menentukan bahan baku dan supplier, yaitu pengendalian produksi. Tahap kontrol menjadi penting agar produksi berjalan dengan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi, menentukan target pasar dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian yang dimaksud agar proses sejalan dengan tujuan perusahaan.
Lalu yang pengawasan produksi ini yang cukup penting dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan dengan sesuai dengan rencana. Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi yang berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi waktu hingga anggaran yang telah dibuat perusahaan. Ruang lingkup manajemen, yaitu ruang lingkup yang berkaitan dengan desain ruang lingkup berkaitan dengan transformasi, baik bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, dan metode, sehingga banyak lainnya. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan yang berkaitan dengan operasional dan taktis. Jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan pada saat time pengolahan dan pengeluaran. Nah, kali ini kita akan masuk ke part kesimpulan, dan di kesimpulan ini kurang lebihnya bisa saya sampaikan begini, yaitu manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, penggarangan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsisteme produksi. Organisasi menjadi produksi bernilai tambah secara terkendali sesuai dengan kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produk ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan, kualitas yang teknik sesuai dengan spesifik organisasi manufaktur yang harus dihasilkan, yaitu ketetapan waktu pengiriman adalah salah satu parameter dan penting menilai efektivitas departemen produksi. Jadi departemen produksi harus membuat pemanfaatan sumber daya dan dapat diinput mencapai tujuan. Biaya produksi ditetapkan sebelum produk yang benar-benar diproduksi, dan oleh karena itu juga semua upaya harus dilakukan dan menghasilkan produk dengan biaya ditetapkan dengan sebelumnya. Jadi bisa kita pahami juga bahwa kesimpulannya merupakan proses perencanaan dan perorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan fungsi dari produksi. Itu saja dari materi saya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nurholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.